Setiap usaha yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu, bagaimana kita menyikapi hasil tersebut? Apakah kita harus merasa kecewa atau lebih bersemangat lagi? Dan pada video berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus menyikapi hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Terkadang hasil yang kita capai bisa berbeda jauh dari ekspektasi, dan seringkali kita merasa kecewa. Tapi apakah itu akhir dari segalanya? Tidak, ada banyak cara untuk menghadapinya. Bagian pertama yang perlu dipahami adalah memahami hasil usaha. Usaha yang kita lakukan, baik itu usaha besar ataupun kecil, pasti memiliki risiko. Ketika hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan, itu bisa menimbulkan perasaan kecewa atau bahkan putus asa. Namun kita harus ingat bahwa setiap hasil adalah bagian dari proses. Sehingga langkah pertama dalam menyikapi hasil usaha adalah memahami bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Kadang usaha keras kita tidak langsung berbuah manis, tapi itu bukan berarti kita gagal. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Bahkan orang-orang yang sukses sekalipun pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Dan pahamilah bahwa terkadang hasil yang tidak sesuai bisa menjadi pelajaran berharga. Lihatlah hasil sebagai bahan evaluasi dan bukan sebagai kegagalan. Selanjutnya bagian kedua adalah mengelola emosi. Emosi adalah hal yang wajar. Siapa yang tidak merasa kecewa ketika usaha dan kerja kerasnya tidak membuahkan hasil yang diinginkan? Namun penting untuk mengelola emosi itu dengan cara yang sehat. Ketika kita kecewa, kita bisa memilih dua alternatif. Apakah kita ingin larut dalam emosi ataukah kita ingin menggunakan emosi tersebut untuk memotivasi diri kita agar menjadi lebih baik. Cobalah untuk mengambil waktu sejenak untuk meredakan emosi sebelum membuat keputusan. Dan berbicara dengan seseorang yang bisa memberikan perspektif lain dapat membantu menenangkan perasaan. Bagian yang ketiga yaitu evaluasi dan perbaikan. Salah satu cara terbaik untuk menyikapi hasil usaha adalah dengan melakukan evaluasi. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang sudah dilakukan dengan baik? Dan apa yang perlu diubah? Evaluasi diri merupakan langkah penting untuk mengetahui apa yang bisa diperbaiki. Hasil usaha yang kurang memuaskan bisa menjadi cermin untuk melihat apakah ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan, baik dari sisi waktu, cara kerja, atau bahkan strategi yang digunakan. Dan gunakan hasil evaluasi untuk merencanakan langkah selanjutnya. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau pendapat dari orang lain. Bagian keempat, menjaga semangat dan motivasi. Kunci dari menyikapi hasil usaha adalah menjaga semangat dan motivasi. Ketika kita merasa jatuh, penting untuk bangkit kembali dan terus berusaha. Motivasi bisa datang dari banyak sumber, baik dari dalam diri kita maupun dari orang-orang di sekitar kita. Yang terpenting adalah kita tidak membiarkan kegagalan mengendalikan kita. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Orang-orang sukses tidak mencapai kesuksesan dengan mudah. Mereka terus berjuang meskipun banyak rintangan. Sehingga, carilah sumber inspirasi yang bisa membangkitkan semangat kita. Tetap ingat tujuan awal mengapa memulai usaha tersebut. Bagian yang berikut adalah belajar dari orang lain. Jika kita merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari inspirasi dari orang lain. Banyak orang sukses yang pernah gagal, dan mereka belajar banyak dari kegagalan tersebut. Thomas Edison pernah gagal ribuan kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang kita kenal sekarang. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah gagal. Dia hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menyikapi hasil usaha, baik itu yang memuaskan maupun yang mengecewakan. Karena setiap hasil adalah bagian dari perjalanan. Jangan biarkan kegagalan menghalangi langkah kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Teruslah belajar, beradaptasi, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti berusaha. Bagian yang keenam yaitu mempertahankan konsistensi dalam usaha. Kita pernah merasa terlalu bersemangat di awal usaha kita, tetapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Semua terasa berat,
setelah beberapa minggu. Dan satu hal yang sering menjadi pembeda antara yang berhasil dan yang gagal dalam sebuah usaha adalah konsistensi. Konsistensi bukan tentang menjadi sempurna setiap hari, bukan juga soal semangat membara setiap saat, tetapi tentang melakukan secara terus-menerus. Bahkan saat kamu tidak merasa nyaman dan bosan, atau saat kamu merasa tidak ada hasilnya. Konsistensi adalah kesempatan untuk terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, walau hasilnya belum terlihat saat itu juga. Ibarat menanam sebuah pohon, kita tidak bisa melihat hasilnya minggu depan, tetapi kita menyiram dan merawatnya secara berkelanjutan, dan suatu hari kita akan memanen hasilnya. Inilah kenapa banyak orang gagal. Mereka ingin hasilnya secara cepat, padahal hal yang besar dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Banyak orang yang mudah menyerah ketika hasilnya belum terlihat. Namun yang perlu kita ingat, bahwa hasil yang signifikan membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Bagian ketujuh adalah belajar dari pengalaman dan meningkatkan kualitas diri. Setiap usaha, baik itu gagal ataupun sukses, adalah kesempatan untuk belajar. Bagaimana kita bisa terus berkembang dari setiap pengalaman yang kita dapatkan. Evaluasi hasil usaha kita adalah langkah penting untuk pertumbuhan pribadi. Tanyakan pada diri kita, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang sudah kita lakukan dengan baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Hanya dengan cara itu, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Pengalaman adalah guru terbaik. Semakin banyak kita berusaha dan belajar dari kesalahan, semakin dekat kita dengan kesuksesan yang sebenarnya. Bagian selanjutnya adalah mengelola harapan dalam usaha. Seringkali kita terlalu berharap banyak pada hasil yang cepat dan instan. Namun, bagaimana kita bisa mengelola harapan tersebut dengan realistis? Harapan yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan usaha yang maksimal justru membuat kita kecewa. Oleh karena itu penting untuk menetapkan target yang realistis dan memahami bahwa kesuksesan membutuhkan waktu. Dengan mengelola harapan, kita bisa menjaga keseimbangan emosi dan tetap fokus pada proses. Usaha yang maksimal akan selalu memberikan hasil yang terbaik. Bagian yang terakhir adalah menerima hasil dengan tanggung jawab. Menyikapi hasil usaha dengan penuh tanggung jawab adalah kunci utama untuk berkembang menjadi lebih baik. Jika hasil usaha tidak sesuai dengan harapan, jangan serta-merta mencari kambing hitam. Terimalah hasilnya dengan lapang dada dan buatlah rencana perbaikan. Ini adalah langkah untuk maju ke depan. Dengan rasa tanggung jawab, kita dapat menilai kekurangan dan memperbaikinya tanpa menyalahkan siapapun.